Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah kedatangan tamu Mas Ahmad Yuda. Mungkin sedikit banyak Mas, panggilannya Mas Ahmad atau Mas Yuda? Kalau nama asli namanya Ahmad Nur Kusuma Yuda. Ahmad Nur Kusuma Yuda. Panggilannya? Nama hijrahnya panggilannya Saat Al-Maliki. Saat Al-Maliki. Masya Allah. Ini saya harus memanggil siapa nih? Mas Yuda atau Yuda nggak apa-apa ya. Mungkin bisa perkenalkan apa Mas Yuda itu, apa tempat tanggal lahirnya, lahir di mana, kapan gitu kan, kemudian tinggal di mana, anak berapa dari berapa bersaudara, pendidikan terakhir dan seterusnya. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Ya, sebelumnya saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Begitu langsung bersuara langsung feedback. Ada getaran tersendiri ya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan ini, Masya Allah. Saya ini lahir ini di Tangerang. Saya lahir di Tangerang. Terus saya kecil itu udah pisah. Sama orang tua. Usia berapa? Kalau kan orang saya broken home Oh gitu. dari bayi. Oh. Dari bayi udah broken home. Iya. Jadi saya ikut bapak ke Tangerang saya. Ibu pergi, saya belum pernah lihat saya. Oh, belum pernah bertemu dengan Belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Tapi saya pernah mencari-cari tapi saya belum ketemu sampai dengan hari ini. ya, sampai hari ini. Tapi alhamdulillah dapat kabar-kabar itu katanya ada di Kalimantan. Jauh sekali. Iya, iya. Ya. Terus apa? Berarti sekolah atau besar di Tangerang juga atau di mana? Saya dari TK udah pesantren. Dari sejak TK udah masuk pesantren? Udah pesantren. TK itu di Klaten. Oh, di Klaten. TK di Klaten. Terus SD-nya 6 tahun di Bogor, di ASEK. Oh iya. Pesantren Tafi sana 6 tahun. Iya. Lulus itu saya pesantren lagi di Salatiga, pesantren dakwah. Pesantren dakwah itu nggak sampai paling setengah tahun. Kayak itu saya pas lagi keadaan jaulah itu saya jaulah ke jalan raya. Pas ke jalan raya itu jaulahnya datangin anak-anak yang di pinggir jalan. Yeah. Anak-anak yang di pinggir jalan. Ada saya datangin ke situ. Saya datangin ngobrol-ngobrol. Pertama saya target dengan dunia, habis itu agama. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba saya malah pengen ke situ lagi. Besok harinya ke situ. Saya merokok di situ. Di Salatiga ya? Salatiga. Di base campnya mereka atau di pinggir jalan? Di pinggir jalan. Di pinggir jalan saya situ. Akhirnya lama-lamaan kabur dari pesantren, dicariin langsung itu dibawa ke ke pesantren lagi. Yeah. Dibawa ke pesantren lagi, saya kabur lagi. Masih labil ya, kan itu usia kurang lebih SMP kan berarti kan? Ya, SMP lulus SD. Iya. Saya kabur itu dicari lagi. Habis ketemu suruh pulang pesantren, saya langsung dipulangin ke Semarang. Oh, di Semarang itu di rumahnya? Di rumah Om. Oh iya. Rumah Om di Semarang di Peleburan. Oh iya. Saya situ
Itu di rumah itu nggak sampai berapa hari, paling 1 hari pulang dari pesantren, besoknya saya kabur dari pesantren, saya kabur dari rumah itu lompat pagar, bawa baju itu keadaan usia masih kecil ya, Sekitar paling 13-14 tahun ya. ya 11 SD baru masuk pesantren yang kurang lebih 13 tahun ya. ya. Terus pergi kemana? Ke sana 3 kali? Enggak, saya di daerah Semarang sih, itu daerah Semarang, ikut anak-anak di jalan, Ya. tapi tetap dicariin, Ya. disuruh pulang saya nggak mau. Akhirnya ada waktu itu, kalau saya ingat itu ada panti itu panti yang buat nampung anak-anak yang juga situ, Oh iya. di panti situ, Nanti asuhannya kayak panti asuhan di gitu. daerah mana? Di daerah Semarang ini sih, daerah dekat Simpang 5. Oh iya. Terus ikut ke panti asuhan itu atau? Ya ikut ke panti asuhan itu, tapi ya itu buat tempat tidur anak-anak gitu. Oh. Jadi juga di situ juga diajari kreatif. Terus kalau ngamen ya ngamen, kerjaan ngamen. Oh, habis itu nanti balik lagi di situ. Balik lagi Tidurnya di situ. tidurnya Oh, di berarti situ. itu panti asuhan umum ya, bukan muslim atau Muslim. Oh, muslim ya. Muslim. Jadi kalau siang hari anak-anak yang ada di panti dipersilahkan, kalau yang sekolah ya sekolah, yang di jalan ya kembali ke jalan begitu. Iya. Terus nanti yang penting sore atau malam pulang tidur di situ gitu ya. Ya malam pulang di situ malam. Siangnya kita nyari uang, muter-muter. Ke jalan lagi berarti ya. Jalan. Lagi jalan gitu, jalan. Akhirnya udah banyak, berapa lama di Semarang itu saya merantau ke balik ke Tangerang. Balik ke Tangerang itu ketemu sama anak-anak di situ, kita main nongkrong bareng di situ. Ketemu ayah enggak di sana? Enggak, udah selesai. Ya, Iya. situ saya ikut ngamen, akhirnya jadi di jalan gitu sampai berapa tahun di jalan, sampai keliling kota. Itu sekitar tahun berapa? Saya itu Pas balik ke Tangerang. Ingat nggak? 2015 ya udah di Tangerang. 2015. Saya udah baru aktif di jalan itu. Jadi kurang lebih Mas Yuda ini berarti lahir tahun 2002-2003. 99. 99. Iya. Oh, berarti di Semarangnya kemarin sudah sempat agak lama ya, di panti asuhannya itu agak lama. Iya, agak lama. Oh iya. Ke Tangerang terus keliling-keliling ikut anak-anak yang ada di jalan itu. Iya, di jalan. Hidup di jalan ya. Di jalan Terus itu. keliling mana aja, kota mana aja yang pernah dijajah? Dari Sabang sampai Merauke alhamdulillah. Udah pernah? Merauke itu 2 kali ke Merauke itu. Pertama itu ikut kapal di Merauke 1 tahun. Terus Kerja maksudnya? Kerja? Iya, pertama kerja. Oh. Terus akhirnya udah tahu jalan-jalan rute-rutenya, nekatin diri main sendiri di sana. Iya. Jadi terus berpetualang sendiri ya. Iya, betul. Tapi pada saat main ke Merauke sendiri itu nggak bareng sama anak-anak pang itu, main sendiri atau bareng-bareng sama mereka juga? Bareng-bareng. Oh. Bareng-bareng. Jadi kita di bareng-bareng di sana, kita jalan-jalan kemana, keliling-keliling. Pokoknya udah bisa diem ya. Jadi pengennya keluar kota. Besok di Jawa, kita ke Jawa Timur ke Sumatera, sampai ke Aceh, Merauke. Aktivitasnya apa sih kalau pas lagi ke kota-kota gitu? Kalau saya itu kan jualan baju juga sih, jualan baju band, punk, jualan baju. Dan jualan baju itu sablonan, kita jualin, kita
muter. Jadi kita bawa lapakan, setiap ada acara kita datang kadang jualan minuman juga. Berarti dari Sabang sampai Merauke merantau jalan-jalan, datang ke setiap acaranya Pang dan berdagang di situ. Ya, Entah itu kaos, baju, ornamen atau atribut-atribut Pang dan bahkan jualan minuman keras juga. ya. Iya, berarti sebenarnya apa ya? Otak bisnis atau otak entrepreneurnya sudah ada sebetulnya. Udah ada. Soalnya kan buat kehidupan kita sehari-hari juga. Iya. Jadi pantangan di jalan juga itu kan keras jalanan. Di jalanan keras. Kita harus mau nyari makan, kita nyari makan sendiri. Kita jadi nggak minta sama orang lain. Jadi kita emang benar-benar di jalan itu kita melatih diri kita, melatih mandiri kita. Jadi kita gak mintanya sama orang tua. Jadi kita biar kedewasanya kita dewasa di jalan, tahu dunia lapangan kayak gimana. Oh iya. Terus mulai ini mungkin banyak yang bertanya-tanya. Mulai mentato tubuh sejak tahun berapa? Sejak usia berapa? Lulus SD itu pas keluar dari pesantren. Pertama kali itu di Air Mata sini. Oh, malah di situ. Pertama kali. Oh, pertama kali Air Mata. Iya. Tatonya. Air Dua, Mata. kanan kiri. Kanan kiri. Kenapa? Ada cerita apa di balik itu semua? Apa hidupnya penuh dengan kesedihan gitu? Sehingga yakin. Juga nggak tahu juga sih kalau itu keadaan lagi nggak di luar pikiran juga, kita lagi di luar sadar kita. Oh gitu. Luar sadar. Banyak nato nyobain. Pertama emang nggak boleh nato, tapi nekat. Yang nggak boleh siapa? Ya sama teman-teman, sama yang lebih dewasanya, yang udah Iya. tato. Jadi pertama kali Air Mata ya, kanan kiri. Pertama kali di Air Mata. Oh, semenjak lulus pesantren di SD. Iya. Berarti sebetulnya pada saat di pesantren dakwah yang setingkat SMP tadi itu sudah ada tato di sini. Itu belum, itu yang keluar dari situ kaburnya. Oh, Pas begitu keluar dari pesantren dakwah itu, kemudian nato di sini. atau Oh, kabur dari rumah, main, akhirnya tertarik lihat orang tatoan. Wah ya bagus Keren, keren tatoan. Saya nyobain, tapi nyobainnya langsung di muka saya. Air Mata. Habis Air Mata dan langsung di bagian dada itu saya kurang lebih dari berapa ya, setengah tahunan lah, setengah tahun habis Air Mata. Habis itu main ke Jakarta. tambah ini ya, Ya. relasinya tambah banyak, tempat untuk referensi untuk nato juga tambah banyak gitu ya. Tambah banyak. Situ juga ke Jakarta, nato, akhirnya tertarik dengan tato. Oh. Jadi kita juga sambil belajar sendiri. Bisa nato juga? Belajar. Ya alhamdulillah bisa gitu. Alhamdulillah bisa nato. Ada yang mau nato? Iya. Jadi punya skill seni untuk nato juga dulu. Ya dulu juga Tapi lomba. hanya amatir atau profesional dalam artian ya untuk natoin teman-teman sendiri nggak usah bayar atau memang ada yang bayar? Ya kadang-kadang ada yang bayar, tapi juga buat bayar juga buat rame-rame juga buat sama teman-teman. Jadi kita juga buat narik teman juga kan gak enak juga. Jadi kita udah jadi modal tinta aja. Oh. Saya yang gambarin dan terus juga saya gambar sendiri, gambar di kaki, tangan, gambar sendiri. Jadi sebetulnya Mas Yuda punya skill seni lukis kan? Ya nggak terlalu juga sih, jadi cuma bisa memegang mesin tato. Oh. Bisa. Jadi kalau menggambar, kalau sebelumnya kan sebelum di tato itu kan ada lukisannya dulu kan? Ya ada sketnya dulu. Bisa bikin itu. Kalau ada sketnya bisa. Tapi kalau melukis dari
kanvas atau kertas yang kosong? Belum. Oh, belum. Belum. Oh, berarti harus ada sketchnya baru ini. Terus mulai kapan merasa bahwasanya keburukan yang selama ini dilakukan sudah saatnya untuk dihentikan? Itu saya itu pas sebelum corona ya, sebelum corona itu saya merasa jenuh. Oh, berarti 2020. Iya. Kan corona kan kurang lebih pertengahan Maret ya. Ya, Berarti 2020 awal tahun. awal tahun. Januari Februari itu ya. Ya udah merasa jenuh. Jenuh dengan dunia Ya, street, dunia jalanan itu. ya udah capek soalnya kehidupan di dunia, udah capek kayak gitu aja. Kita juga mau punya keluarga, kita mau punya istri, kita mau punya anak. Masa kita mau hidup kayak gini terus, kan nggak mungkin. Kita harus menata hidup yang baru, buat keluarga yang baru. Tapi sebetulnya dari teman-teman PAN juga banyak enggak yang punya pikiran seperti itu, bahwa mereka juga sudah jenuh, mereka juga ingin menjalani kehidupan yang wajar, yang normal, tidak di jalanan kayak gitu. Ada nggak mereka berpikir seperti itu juga? Banyak pun juga udah banyak yang hijrah juga. Udah banyak yang hijrah. Jadi kewajiban kita nih untuk merangkul mereka, karena sebetulnya mereka pun juga merasakan kejenuhan. Ya. Mas Natang ini kewajibannya yang di Salatiga tadi Mas. Yang berhasil menarik Mas Yuda untuk dari jamaah tablik malah menuju ke teman-teman PAN gitu ya. Itu kita punya kewajiban nanti atau kapan gitu ya, anjang sana ke sana biar mereka juga bisa lebih baik. Jadi merasakan kejenuhan di awal-awal 2020. Kemudian yang dilakukan apa pada saat itu? Saya bingung itu. Jadi posisi di Tangerang, di Semarang atau di mana? Pas Di Jawa, ada di apa namanya? Pas mulai kesadaran di mana? Purbalingga. Ada di Oh, Purbalingga. ada teman atau saudara di sana? Ada teman. Oh, berarti tinggal di rumah teman begitu? Iya, di rumah teman. Oh. Tapi tato sudah penuh? Udah sampai di muka. Itu tato penuh itu tahun berapa? Tato penuh itu 2018 Oh, 2018. Terus muncul kesadaran seperti itu tadi, terus yang dilakukan apa? Yang dilakukan saya bengong aja terus, saya bingung. Setiap hari cuma mabuk, paling kehidupannya mabuk. Jadi duit habis cuma buat mabuk terus, buat mabuk. Akhirnya jenuh juga, hidup kayak gini terus ya. Terus ya apa namanya tuh, chat om saya yang di Semarang. Tiga bulan. Ya, terus Saya chat om saya, om saya udah jenuh di jalan, udah capek di jalan, udah nggak mau kayak gini terus, udah capek. itu om dari ayah? Apa? Om dari ayah atau om dari ibu? Dari apa namanya, istrinya. Oh, berarti istrinya om itu atau tante itu saudaranya ayah atau saudaranya ibu? Saudaranya ayah. Ya. Mas Yuda chatting ke om bahwa sudah jenuh hidup di jalan, terus om jawab gimana? Pertama itu kan keadaan COVID juga ya. Oh, itu udah mulai COVID. Udah COVID. Disuruh apa namanya, itikaf di masjid, ikut sholat. Tapi hawa masih berat. Yeah. Buat sholat itu masih berat. Itu udah bingung lagi. Udah kalau emang benar-benar mau sungguh-sungguh, diniatin yang benar-benar, jangan main-main. Ya, udah siap. Saya langsung tuh berangkat ke itu Semarang. Itu saya sudah belum lama awal puasa. Oh, awal Ramadan sampai di Semarang ya. Ya. Awal puasa itu saya udah mulai hijrah, udah mulai aktif. Sholatnya. Berarti kurang lebih bulan April ya. April Ramadan tahun ini ya. Terus
eh, masyarakat di sekitar, dia tinggal di pelabuhan ya, Di masjid di masjid Al Istiqomah Al Istiqomah di pelabuhan Kusma Wardani. Kusma Wardani. Terus masyarakat yang di sekitar situ melihat Mas Yuda yang penampilannya seperti ini, gimana tanggapan mereka atau komentarnya gitu? Ya pertamanya agak bingung juga, agak bingung saya situ. Terus lama-lama tahu saya ponakannya om saya kan juga di situ juga pengurus juga pengurus masjid. Masjid. Ya dari situ ya udah lagi saya belum beradaptasi sama itu lingkungan belum. Pas itu saya baru beradaptasi sama lingkungan warga-warga tentunya pas selesai lebaran. Oh, selepas dari Idul Fitri. Selesai Idul Fitri itu udah mulai bisa beradaptasi. Oh. Alhamdulillah sampai sekarang semuanya bisa nerima berkat hijrah ini, masya Allah. Usaha dikenalkan usaha dakwah ini, masya Allah. Yeah. Allah kenalkan usaha dakwah ini, dakwah yang mulia ini, dakwah yang kita meneruskan misalnya anak para nabi, para nabi ini, bukan para sahabat. Yeah. Ini juga kalau kita tanpa dakwah ini kita nggak bakal bisa bertemu kayak gini. Iya. Yeah. Kita tanpa dakwah nggak bisa. Allah muliakan di dalam dakwah ini, masya Allah, bisa dikenalkan. Walaupun kita ini semua bukan saudara sekampung, bukan saudara sekandung, tapi kita saudara seiman, saudara seislam, saudara yang diikatkan dengan kalimat la ilaha illallah. Saya sangat beruntung bisa dikenalkan usaha dakwah ini. Iya. Jadi ini ya titik baliknya ketika Mas Yuda itu merasa jenuh dengan kehidupan di jalanan, seolah-olah kayak tidak punya masa depan, nggak punya keinginan dan cita-cita. Padahal sebetulnya Mas Yuda pengen banget hidup normal seperti orang pada umumnya kan? Iya, saya pengen banget itu. Keadaan itu saya juga kurang kasih sayang sama ibu. Terus saya juga jarak juga jauh sama orang tua. Ini terakhir ketemu dengan bapak atau dengan ayah? Itu pas kecil saya kecil, keadaan itu orang tua saya lagi sakit. Orang tua badan saya lagi sakit itu saya pergi entah apa yang ada di pikiran saya itu saya tinggalin. Padahal ketika orang tua saya lagi sakit, lagi keadaan kritis, lagi kena stroke, tapi saya tinggalin. Hanya kena stroke? Iya. Alhamdulillah, tapi sekarang udah agak mendingan. Tapi terakhir ketemu dengan beliau? Terakhir ketemu beliau kapan? Udah lama atau baru-baru tahun ini ketemu sama beliau juga? Udah lama sekali gitu. Bertahun-tahun kemudian baru saya pulang sekali, seharinya saya pergi lagi. Jadi cuma sehari di rumah, besoknya pergi paginya. Jadi malam nyampe, paginya pergi. Setelah itu tapi ketemu lagi nggak? Udah enggak. Tahun berapa ketemu? Tahun lagi itu. Berarti sekarang sampai dengan hari ini pun sudah sekian tahun nggak ketemu sama bapak? Alhamdulillah sekarang udah ketemu. Udah ketemu? Udah ketemu. Tapi beliau masih tinggal di sini, di Semarang. Sekarang udah di Semarang. Alhamdulillah. Tapi dekat juga di pelabuhan atau? Di pelabuhan juga di tempat begitu. Berarti sekarang malah satu rumah berarti? Atau antum tinggalnya di masjid? Saya tinggalnya di masjid. Cuman yang memang yang masih mengganjal itu ya, belum ketemu sama ibu. Ya, itu makanya saya juga pernah waktu itu saya pas kadang masih umur berapa itu ya, 16 tahun lah, 16-17 tahun, saya dapat nomor teleponnya. Dapat nomor teleponnya di situ, saya SMS. Padahal saya itu udah lapar, saya udah gak bisa ngapa-ngapain, bingung, nyari makan susah. Namanya di Jakarta, kehidupan Jakarta keras.
nyari makan susah, saya chat cuma dilihat doang, saya teleponin nggak diangkat, saya sampai situ. Berarti saya ya udahlah, nggak apa-apa. Banyak orang yang bilang, ibu kamu mana? Nggak tahu, pergi kali. Saya bilang mati. Saya bilang saya sudah mati. Nggak tahu, saya nggak pernah ketemu, lihat mukanya juga enggak gitu. Tapi sebenarnya masih ada keinginan untuk ketemu sama ibu? Keinginan ya pasti ada, tapi masih berat buat memaafkan semuanya itu. Begitu. Dan Masya Allah ya, Mas Yuda ini ada masalah di internal keluarganya sedemikian peliknya sehingga sampai dengan hari ini belum ketemu sama ibunya. Sejak kecil pun juga belum pernah ketemu bayi, jadi sejak bayi. Bayi udah dibawa bapak. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya sesuatu di sini? Kalau enggak, mungkin Mas Yuda ingin menyampaikan sesuatu pada teman-teman yang hadir di sini, baik yang hadir secara fisik di sini atau yang melihat tayangan ini melalui online atau dunia maya. Silakan mungkin kalau ada yang mau disampaikan. Ya, saya bisa menyampaikan ini, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya dikenalkan dalam usaha dakwah ini. Masalah usaha dakwah yang mulia ini, kita bisa diistiqomahkan dalam dakwah, kita dikenalkan dalam dakwah, bisa hijrah semuanya, bisa taat pada Allah. Sebagaimana kita harus taat pada Allah, bisa memakmurkan masjid bisa ramai lagi. Ini kegiatan kita ini harus ini tanggung jawab kita merangkul umat. Bagaimana umat ini bisa taat pada Allah? Kita rangkul orang-orang yang di jalan, kita ajak dia, walaupun dia masih mampu, ajak aja ajak sholat. Tapi keadaan dalam ke masjid kita suruh mandi, dia suruh bersih. Jadi dalam keadaan sholat itu suci. Gak apa-apa setelah sholat dia mau mabuk lagi, gak apa-apa, besok kita ajak lagi. Akhirnya lama-lama bisa jenuh sendiri nanti. Ya, tugas kita ini bisa merangkul teman-teman kita yang belum hijrah, kita ajak hijrah, dia bisa diistiqomahin dalam hijrahnya. Mudah-mudahan bisa istiqomah dalam hijrahnya semuanya. Baik, teman-teman semua, ini adalah kisah ataupun sedikit ya dari kehidupan yang dialami oleh Mas Yuda. Tentunya antum semua bisa mengambil hikmah, bisa mengambil ibrah atau pelajaran di dalamnya. Bagi antum yang masih memiliki orang tua, maka antum sudah seharusnya bersyukur ya, karena Mas Yuda itu dipisahkan dari orang tuanya dari sejak kecil, ya, dipisahkan dari ibunya dari sejak kecil. Kemudian ketika dia bersekolah itu pun juga jauh dari ayahnya, dan kemudian mengenal dunia street punk seperti itu. Kemudian ya menjalani kehidupan yang tidak normal seperti manusia pada umumnya, manusia normal pada umumnya, sehingga banyak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik ya. Berada di jalan, kemudian mencari makan atau mencari penghidupan, penghasilan dengan cara mengamen, jualan minum-minuman keras, begitu kan. Kemudian juga ada banyak hal yang sangat-sangat menjadi masalah yang kelam ya buat Mas Yuda. Alhamdulillah kemudian di awal tahun 2020 ini ada sebuah ilham yang diturunkan Allah kepada dia, mulai berpikir bahwasanya kehidupan saya kok semacam ini, apakah saya harus seperti ini terus? Saya juga ingin hidup normal seperti orang pada umumnya, pengen punya pekerjaan, pengen punya istri, pengen punya keluarga, pengen punya anak, dan seterusnya. Dan alhamdulillah ada sebuah ilham yang Allah turunkan kepada Mas Yuda, dan
hal itu juga dipikirkan dengan sungguh-sungguh, dan ternyata tadi dari apa yang beliau sampaikan bahwa hal semacam ini juga banyak menghantui pikiran teman-teman PAN atau orang-orang yang sudah jenuh dengan dunia maksiat. Jadi sebetulnya mereka itu sudah merasakan kegelisahan dan kegundahan di tengah kehidupan mereka yang tidak baik, gaya hidup mereka yang kurang sehat. Tetapi kadangkala ya kita ini yang sudah baik sejak awal kadangkala itu kurang menangkap bahwasannya mereka itu butuh digandeng, mereka itu butuh dirangkul, mereka itu butuh disapa, mereka itu butuh diajak ngobrol gitu kan, supaya ada kedekatan antara kita dengan mereka. Ketika sudah dekat itu insya Allah itu bisa menjadi jalan dakwah buat kita, sekaligus bagi mereka ini bisa menjadi jalan hijrah, dan semoga dengannya mereka bisa istiqomah, dan kita pun yang mengajak mereka pada kebaikan, mengajak mereka kepada Allah, ya semoga mendapatkan pahala kebaikan. Ini kurang lebih kisah dari Mas Yuda, ya semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Kemudian semoga juga teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, yang hadir di sini pula bisa mengambil pelajaran, mengambil inspirasi, mengambil motivasi. Dan bagi antum yang selepas dari kajian ini pengen kenal lebih dekat sama beliau, boleh nanti bisa kita ngobrol setelah kajian ini dan juga setelah sholat isya. Kurang lebih begitu ya, berbagi kisah kita, sharing session kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Karena sudah mendekati waktu isya, ya kita akhiri dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, semoga kita semua dipertemukan oleh Allah dalam kebaikan dan senantiasa diberikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.